Selamat datang di Novel Bersuara. Sebuah cerita yang berjudul Mencari Gadis Penyelamatku. Episode 21. Oleh autor Siti Jariah. Dengan Adek Siska sebagai pengisi suara. Selamat mendengarkan. Eliza belum lapar, Kak, ucap Eliza. Meskipun belum lapar, tapi kamu harus makan, ucap Rehan mengambil mangkuk bubur di nampan Eliza. Atau, mau aku suapi? Rehan hendak menyodorkan sendok bubur ke mulut Eliza. Mana ada, aku kan bukan anak kecil, aku bisa makan sendiri, Kak. Hendak mengambil sendok di tangan Rehan. Udah, nurut aja, saya suapi. Rehan pun menyuapi Eliza, terlihat wajah Eliza merona malu. Kak Rey, kita makan berdua ya buburnya. Kakak kan belum makan juga. Eliza mengambil alih sendok di tangan Rehan dan menyuapkannya pada Rehan tanpa memberi kesempatan Rehan untuk menolak. Makasih ya. Wajah Rehan tampak berbinar karena merasa senang mendapat suapan dari Eliza. Ya sudah, sekarang kamu lanjutin makannya. Saya mau telepon Reno. Rehan pun beranjak keluar ruangan mengeluarkan benda pipih dari sakunya dan menghubungi Reno untuk meminta dibawakan baju ganti dan membelikan baju untuk Eliza. Setelah menghubungi Reno, kini Rehan beralih menghubungi mamanya agar tidak cemas pada dirinya yang tidak pulang semalaman. Ketika Rehan sedang sibuk menelpon, datang seorang dokter muda yang ditemani perawat masuk ke ruangan Eliza. Selamat pagi, sapa Dokter Danu mengernyitkan dahi menatap pasien barunya. Nona cantik, ucap Dokter Danu kaget melihat ternyata pasien barunya adalah Eliza. Gadis yang ia sukai semenjak pertama kali bertemu. Pagi dokter, sus. Eliza tersenyum mengenali dokter yang berada di hadapannya. Ternyata pasien baru yang terkena alergi makanan itu kamu, Nona cantik. Ucapan Dokter Danu membuat Eliza malu karena semenjak pertama kali bertemu, dokter muda itu selalu manggilnya Nona cantik padanya. Iya dok, itu saya, ucap Eliza dengan tersenyum. Raihan yang sudah selesai menelpon pun kembali ke ruangan Eliza. Ia sempat terdiam melihat pemandangan di depannya. Dokter Danu sedang memeriksa Eliza. Ia bisa merasakan tatapan suka dokter muda itu pada Eliza membuat rasa cemburu di hatinya. Rehan pun dengan sedikit menahan rasa kesal mendekati mereka. Dok, kenapa Anda yang memeriksa? Bukannya kemarin dokternya bukan Anda? Tanya Rehan tidak senang melihat dokter Danu yang sedang memegang, atau lebih tepatnya memeriksa tangan Eliza yang masih terlihat ruam merah. Oh, Pak Raihan, maaf kemarin Dokter Denny mendadak ada urusan keluar, jadi saya menggantikan beliau. Ucap Dokter Danu masih memeriksa Eliza. Oke Nona cantik, ada yang dikeluhkan? Tanya Dokter Danu pada Eliza. Masih terasa gatal-gatal dok di kulit saya. Sedikit pusing, tapi yang paling sakit itu ini dok. Tunjuk Eliza pada tangannya yang terpasang jarum infus. Nona cantik, masih takut jarum suntik juga. Sabar ya, insya Allah kalau besok keadaan kamu sudah baik, kamu diizinkan pulang, tapi dengan syarat. Ucap Dokter Danu tanpa memperhatikan sudah sekesal apa orang yang berada di dekat mereka. Syarat apa dok? Eliza merasa bingung. Waktu itu kan saya minta nomor HP kamu, tapi belum sempat kamu berikan. Raihan sungguh rasanya tidak bisa menahan emosi mendengar ucapan dokter muda itu. Tapi dia berusaha terus bertahan karena tidak ingin membuat keributan karena kecemburuannya. Ah, iya dok. Tapi untuk apa ya dok? Eliza bertanya dengan polosnya. Raihan sudah tidak bisa menahan diri lagi. Ia pun memilih meninggalkan mereka dan pergi ke kantin membeli makanan tanpa pamit pada Eliza. Hei, kita kan berteman. Apa nggak boleh saya minta nomor HP kamu? Boleh kok dok, ucap Eliza tersenyum. Mereka pun bertukar nomor handphone. Suster yang melihat pun tersenyum melihat dokter muda itu seperti tertarik pada pasiennya. Karena selama bekerja, ia jarang melihat dokter muda itu dekat dengan wanita manapun. Ya sudah, kamu istirahat. Kalau ada apa-apa panggil saya. Pamit Dokter Danu bersama perawat. Terima kasih dok. Eliza mengedarkan pandangannya ke semua ruangan tapi tak melihat Raihan. Eliza bangun dari ranjangnya dan membawa tiang infus untuk pergi ke kamar mandi. Ia merasa masih pusing dan tubuhnya masih lemah sehingga secara tak sadar ia hampir terjatuh. Untung dengan sigap seseorang menangkap tubuhnya.